takut kepada yang disabdakan ya, oleh Rasulullah SAW ya, berdasarkan hadis nomor 407 adalah takut kepada hari hisab ya, takut kepada hari pembalasan ya. Ini hadisnya wa an Abi Barzah ya, dari Abu Barzah. Qala dia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. La tazulu qadama abdin hatta yus'al, tidak akan bergeser ya, kedua kaki seorang hamba ya, pada hari kiamat ya, hingga ia ditanya ya, tentang pertama an umrihi fima afnahu ya, ditanya tentang umurnya ya, untuk apa ia habiskan ya. Nah umur itu adalah huwa muddatu hayatil insan, masa hidup manusia, itu umur ya. Mundu ya, wiladatihi ila wafatihi, dihitungnya itu sejak kelahiran sampai kematian, itu umur ya, umur itu akan ditanya oleh Allah ya. Kalau belum ditanya maka kedua kaki kita tidak bisa melangkah, belum bisa melangkah ya. Kemudian wa yuqsadu bihi az-zaman ya, allazi yu'ishul insan fi dunya ya. Yang dimaksud dengan umur itu adalah waktu di dunia yang dihidupkan oleh manusia ya. Jadi manusia aktif bekerja, aktif beribadah ya, melakukan berbagai macam aktivitas, itu sejatinya sedang menghidupkan umur ya. Jadi umur itu adalah ya, waktu di dunia yang dihidupkan oleh manusia ya. Kemudian wa yastakhdamu al-lafdu lidilalati ala sini au majmu sanawatil hayat, dan kata umur juga digunakan untuk menunjukkan tahun ya, berapa tahun ya. Orang kalau nanya umur kan tidak berapa hari, tidak berapa minggu, berapa bulan, tapi nanyanya berapa tahun ya, sudah berapa tahun umurmu, kan begitu. Tapi kalau secara rinci biasanya ya disebutkan juga, misalnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, sampai hari biasanya. Tapi umumnya kalau orang nanya umur itu tahun ya, bukan minggu, bukan bulan, bukan hari ya. Jadi umur itu digunakan untuk menunjukkan tahun atau himpunan tahun kehidupan, berapa tahun ya. Kemudian waqad yusta'malu majazan lidilalati alal hayati nafsiha ya, serta digunakan sebagai kiasan yang menunjukkan hidup itu sendiri ya. Jadi umur itu artinya hidup ya. Hidup itu artinya umur ya. Gitu. Jadi umur adalah hidup itu sendiri, ada umur ada hidup, tidak ada umur tidak ada hidup ya. Jadi kalau orang umurnya sudah habis berarti mati ya. Au mayaktihi al insanu min zamanin fi amalin au halin muayyana ya. Atau waktu yang dihabiskan seseorang dalam beramal atau keadaan tertentu. Seperti apa? Seperti sakit ya. Gitu. Jadi selama kita sakit itu umur kita. Sehat, selama sehat juga umur kita. Bahagia, sedih ya. Itu merupakan bagian daripada umur ya. Jadi sehat kita ya, kan lebih lama daripada sakit ya. Bahagia kita ya, lebih sering daripada sedih ya. Nah, tapi kadang-kadang kita suka ingat sakitnya
ya ingat sedihnya, lupa dengan sehat dan bahagia. Sehingga ya, yang timbul adalah bukan rasa syukur, tapi kemudian rasa putus asa. Kemudian apalagi? Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Ya. Jadi dikumpulkan di alam mahsyar. Ya. Kita harus takut. Kenapa? Akan ditanya tentang apa? Tentang ilmunya. Ya. Bagaimana ia mengamalkannya. Ya. Untuk kepentingan apa dia mengamalkan ilmu itu. Ya. Untuk kepentingan kebaikan atau untuk kepentingan kejahatan. Ya. Ada orang yang membantu ya dengan ilmunya orang yang berbuat jahat. Ya. Sehingga misalnya bebas dari hukuman. Jadi ada juga orang yang dengan ilmunya itu yang dibela adalah orang yang berbuat baik. Ya. Nah itu akan ditanya. Ilmu yang dianugerahkan oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk baik atau digunakan untuk jahat. Digunakan untuk ibadah atau digunakan untuk maksiat. Itu akan ditanya. Nah, ilmu dan amal itu berarti pengetahuan dan perbuatan. Itu harus sinkron. Ya. Harus sinergi. Harus harmonis. Harus seiring dan sejalan. Kemudian ilmu adalah pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang. Ya. Itu namanya ilmu. Berkaitan dengan pengetahuan ya, dan juga berkaitan dengan pemahaman. Ya. Orang diketahui pengetahuannya itu dari omongannya. Ya, dari lisannya. Ya. Tapi orang diketahui pemahamannya itu dari apa? Dari perbuatannya. Ya, dari perbuatannya. Jadi antara lisan dan perbuatan harus sejalan. Ilmu, ya, pengetahuan dan pemahaman juga harus seiring. Kemudian sedangkan amal ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan ilmu tersebut. Ya. Nah orang yang ya beramal sesuai ilmunya, maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang beramal ya tidak sesuai dengan ilmu, ya itu namanya orang yang dimurkai. Ya. Apalagi beramal tanpa ilmu. Ya. Tidak mengamalkan ilmu saja dimurkai. Sementara orang yang beramal tanpa ilmu itu disebut adhal. Ya. Dan kita berdoa tuh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kaitannya antara ilmu dan amal. Ya. Ada orang yang diberi nikmat, ada orang yang dimurkai, ada orang yang sesat karena tidak beramal berdasarkan ilmu. Kemudian ilmu seharusnya diamalkan dan amal yang baik seharusnya didasari oleh ilmu. Di sini kita pentingnya menuntut ilmu. Ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ya innamal ibadatu samaratul ilmi. Ibadah itu sejatinya adalah buah daripada ilmu. Ya. Jadi ilmu yang tidak membuahkan amal, ilmu yang tidak membuahkan ibadah, ibarat pohon yang tidak berbuah. Ya. Kemudian apa lagi? Abdullah bin Mu'taz ya. Dia berkata al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ilmu yang tidak diamalkan tidak memberi manfaat. Sebagaimana pohon yang tidak berbuah tidak memberi hasil. Ya. Harusnya semakin banyak ilmu banyak amal. Ya. Semakin banyak ilmu, banyak amal, semakin banyak keberkahan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan. Nah, Syekh ya, Shalih Al-Fauzan ya, ia berkata, ilmu dan amal tak terpisahkan. Nggak bisa ilmu itu dipisahkan dengan amal. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, karena ilmu datang untuk menghasilkan amal. Ya. Jadi yang dituntut ya oleh Allah
ya dari majelis ilmu yang kita ada di dalamnya adalah apa? Amal. Ya. Jangan ditunda-tunda ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu itu segera ya, amalkan kalau mampu. Ya. Kemudian diajarkan kepada yang lain. Kemudian berilmu